silakan duduk. Mau duduk di mana? Di situ atau di sini aja? Sini. Situ. Di mana duduknya? Nyaman ya? Nyaman. Bagaimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Apa pelajaran Kak tadi? Jam kos. Oh, jam kosong. Oh, gurunya enggak masuk. Iya. Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Ibu siapa? Biologi. Biologi. Oh, guru biologi. Beliau enggak masuk. Jadi jam kosong. Oke. Kalau boleh tahu, Nak Kolbi hobinya apa? Membaca kah, menyanyi kah? Hobi kah apa? Tidur. Hobi tidur. Iya. Oh, tidur. Kalau nggak suka kayak menyanyi begitu, membaca atau apa? Suka cerpen, Iya. main Wattpad begitu. Kalau olahraga gimana? Kayak basket atau apa? Macam sepak bola, bulu tangkis, Suka bulu tangkis. Kalau boleh tahu, Nak Kolbi tinggal di mana? Veteran. Tinggalnya di sana sama siapa? ibu bapak Sama bapak, orang tua. Cuma bertiga saja. sama adik juga. Ada adik kak. Berarti bersaudara? Tiga. Kita anak pertama atau anak tunggal? Anak pertama. Sebelumnya sudah Miki tahu nggak kenapa ibu panggil ke ruang konseling? Belum tahu. Oke. Jadi sebelum ibu kasih tahunya, ibu mau jelaskan dulu apa itu konseling. Pernah Miki dengar apa itu konseling? Pernah. Pernah. Tapi tahu nggak apa itu konseling? Tahu. Menurut Kolbi itu apa konseling? Kayak Kayak apa? Kayak kegiatan antara guru BK sama siswa. Jadi ibu mau jelaskan lebih detail lagi. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari ibu sebagai guru BK kepada Nak Kolbi sebagai konseli. Nah, ibu tadi bilang konselor proses bantuan itu untuk membantu Nak Kolbi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik itu masalah sosial, pribadi, belajar maupun karir. Kan tadi ibu bilang konselor sama konselor. Nah, konselor itu ibu sebagai konselor itu mendengarkan semua permasalahan yang dikatakan oleh Nak Kolbi tanpa menghakimi dan membantu juga mencarikan solusi. Nah, sedangkan peran konseli yaitu Nak Kolbi yaitu menceritakan semua masalahnya tanpa ada yang ditutupi dan secara jujur dan terbuka. Oke, kemudian di konseling itu ada juga asas. Jadi yang pertama ada asas keterbukaan, di mana Kolbi menceritakan semua permasalahannya secara terbuka. Kemudian ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, di mana Nak Kolbi tidak usah takut kalau menceritakan masalahnya, karena masalahnya nanti itu hanya sampai di sini, tidak bakalan keluar ke orang lain. Ibu tidak bakalan cerita ke orang lain gitu. Cuma saya Nak Kolbi yang tahu gitu. Terus yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana Kolbi secara sukarela datang ke sini tanpa ada paksaan. Ibu mau tanya, Kolbi datang ke sini sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Sukarela juga. Jadi ibu sudah jelaskan tadi terkait konseling toh, sudah mungkin ngerti? Ya. Sudah Miki jelaskan Ki tentang konseling toh. Jadi tanya Miki ini kenapa Ki aku panggil ke ruang konseling. Jadi ibu mendapatkan berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, ibu mendapatkan bahwa Nak Kolbi ini memiliki masalah terkait dengan percaya diri yang rendah. Nah, akibat pengalaman dan kejadian di masa lalu yang negatif terhadap pengalaman negatif yang membuat Nak Kolbi ini merasa rasa percaya diri ini sangat rendah. Nah, hal itu ibu dapat berdasarkan dari wawancara yang langsung dari Nak Kolbi, observasi juga, dan beberapa wawancara juga dengan guru BK. Nah, pernah Jiki toh ingat kalau pernah Kak wawancara Ki? Pernah toh? Ya.
eh, kalau boleh tahu bisa Nak Kolbi ceritakan lebih detail lagi kenapa Nak Kolbi mengalami masalah kurang percaya diri dalam bergaul. Kalau soal bergaul begitu jarang memang. Keluar rumah saja jarang. Kayak enggak ada rasa percaya aku sama kayak teman sebaya aku begitu. Iya. Lebih enak juga berteman sama yang kayak masih anak kecil begitu. Main stick, kelereng, sembunyi-sembunyi, lebih enak main begitu daripada kayak anggap si temanku tuh ada berlima baku teman terus ada circle lain kayak negosiasi begitu baru kayak sudah negosiasi begitu berteman lagi kembali. Hal-hal yang menurutku bilang apa sih bermuka dua. Biasa kan lamaran bapakku begitu. Lebih baik mendengarkan teman yang begituan. Jadi lebih baik saya satu aja tuh teman kayak di situ tempat ceritaku lah, tempat main. Kan di sini dapat Kak dari hasil wawancara Tato kayak agak sulit bergaul sama orang baru, dan pas hasil wawancara itu kita bilang kalau ada pengalaman negatif, khususnya di sini kayak pernah dijauhi, pernah dicemo, begitu bisa kayak ada pernah kita lakukan yang kayak diceritain kayak gitu sama orang, betul begitu? Iya. Boleh cerita pengalaman negatif tak itu? Kalau percaya diri lah waktu di pondok. Bisa diceritakan? Karena kan waktu di pondok itu kan pembulian. Pembulian karena memang di pondok itu kayak di sini juga kayak kasta begitu. Iya, kasta jarang juga bicara sama orang. Kayak saya tuh kalau bilang kayak di sini sih kalau menatap kan kayak bilang tatapan sini sih. Sini saya tatapan apa masalah sama saya bilang masalah apa, nah aku tetap begitu gitu kayak begitulah. Gara-gara begitu jadi kayak agak-agak gimana juga orang berteman sama kita padahal aslinya tidak begitu kayak bilang juga bapak tuh kalau ada teman begitu baik muka lo jangan kayak antagonis sekali dia bilang nah nggak bisa diubah nah begitu memang kayak baru ditatap orang kayak tatapan benci begitu padahal enggak sih. Terus kalau misalnya nih baru kayak gini toh baru masuk SMA toh dapat teman baru, itu kita cepat bergaul atau kayak tunggu dulu ada orang teman bicara? Tuh dulu ada teman bicara. Itu kenapa kalau boleh tahu? Karena kayak anda tahu pacarnya begitu bang pembicaraan. Pernah Kika kayak ada mungkin trauma kecil begitu kayak pernah Ki coba mulai pembicaraan tuh kayak mulai ajak orang berteman tapi ternyata tuh yang kita aja kayak ngetolak gitu, begitu enggak? Terus waktu di madrasah. Bisa ceritakan? Di madrasah itu kan awal masuk juga kelas 2. Terus kayak kau ajak bicara, so asik lu baru kenal, kayak aja bikin bicara panjang lebar. Padahal itu nih kayak tidak mau mak deh, tidak mau kayak menegur orang di luar, lebih dia ajak cerita di luar. Jadi gara-gara itu tuh kayak berpikir nih bilang deh kalau misalnya aku aja ini bicara orang pasti kayak bilang apakah sokapmu? Gara-gara pengalaman tak yang itu. Boleh ceritakan lagi pengalaman tak yang lain begitu yang bikin kayak aduh sendiri mah deh beberapa jam ketemu kayak kan lebih adalah kayak kan kita kan memang kan bisa lihat kayak makhluk bisa lihat kan dulu waktu di pondok kan ketempelan memang tapi jadi bilang wajar nih lah kalau orang di rumah tak biasa bicara sendiri kayak lebih enak lah bicara sendiri sama makhluk begitu kayak lebih tenang begitu. Jadi kalau pondok itu kayak lihat teman-temanku bicara sendiri be aja begitu bilang biasa dia aja bicara sendiri. Jadi itu juga alasan tak dijauhi sama teman-teman tak kayak karena spesial kayak begitu. Kalau di pondok kan di pondok kayak dia bilang orang gila lah kayak takkan tenang begitu padahal ada memang kayak be aja bilang sama apa jelas saya sendiri tenang diam. Tapi pernah tidak berpikir kayak bilang untung Kak juga punya teman begitu tapi kenapa orang-orang kayak begitu sama saya? Tidak berpikir ke situ sih kan
pasti kalau ada pertemuan begitu ada dulu satu temanku Iya. teman dekat di madrasah terus kan dia panjang tangannya ngerti kayak Oh, oke. panjang tangan terus kan dekat sekali kak ke WC pun ikut kak Iya. WC terus ini teman kan uang kas saya pegang Iya. terus itu uang kas di tasku baru ketahuan kalau selama ini yang uang di dompetku yang hilang uang kas yang hilang ternyata dia yang ambil ternyata sebelumku masuk ternyata memang begitu kelakuannya kan teman yang di kelas itu satu SD sama dia semua jadi dia bilang kau yang bodoh mau berteman sama dia itu yang kasih kenal kali bilang pacaran kalau ketemuan dia karena kan saya selama keluar dari pondok bang pegang HP SMA dua HP SMA terus kayak nggak boleh tuh gitu pacaran karena kan dari bapak tuh kan benci sama cowok karena kelakuannya bapak jadi kalau aku bilang ada cewek kayak main kasar begitu sama cewek dia aku kasih nanya kayak kenapa lu begitu tuh cewek itu dipukul bukan cowok kayak emosi cepat sekali terkena emosi kayak trauma sama cowok begitu. Iya sih, memang biasa begitu, ada kelakuan bapak tuh yang dari orang tua sehingga trauma gitu dekat sama cowok. Sampai sekarang masih trauma. Karena aku juga berpikir toh belum bakal merasakan nanti menikah. Spontan bilang lah yang mau menikah sama cowok siapa yang mau menikah, saya nggak mau menikah. Saya bilang mama jangan bilang begitu, nanti ada jodohnya udah datang-datang ya sembilan tante. Bagaimana udah bilang begitu kau lebih karena setiap bertengkar di mama sama bapak kan di hadapanku memang tidak ada mengalah begitu Trauma sih ya, orang tua tidak napikir anaknya begitu. Maksudku kalau mau bertengkar di luar sedang kasih dengar anak-anak, tapi ini malah diperlihatkan. Oke. Jadi di sini tuh konseling itu ada namanya teknik. Nah di teknik ini ibu pakai teknik dispute kognitif. Jadi saya berusaha kak untuk menantang pikiran-pikiran yang jelek kak itu. Kayak misalnya saya kak deh kayaknya nggak spesial kak, maksudnya kayaknya saya bakalan jauh kak sama temanku karena saya orangnya begini begitu gitu. Kayak kelas begitu kan kalau soal menyindir tuh kayak begitu bisa lah dilarasa tuh kalau bilang kita nasindir jadi biasa kuliah gitu oh iya sebetulnya nasindir karena kan tidak banyak gerakku di kelas tidak banyak gerakku tapi tiba-tiba nasindir ada rumah teman pondokku Musdalifah satu kelas sekarang iya jadi aku tahu ini semua permasalahanku semua kan jauhi kak mungkin karena ini si Musda anulah cerita sama temanku kelakuan di pondok aib semua di pondok semua jadi itu bisa kan pondok itu beberapa gitu kayak anak-anak juga kelas 1 SMP masih kecil jadi kayak ya bebas lah begitu. Apalagi kalau soal bangun subuh kan jarang kayak kan mereka juga bangun subuh gitu jadi di sini tuh teknik diskusi itu analisis ABC dulu A B C. Jadi yang pertama itu peristiwa atau kejadian yang bikin kita ini agak sulit bergaul. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh kejadiannya. Nah, ibu mau tanya, jadi itu B yaitu perilaku. Nah, setelah kejadian-kejadian yang tadi kita ceritakan itu perilaku apa yang kita timbulkan? Egoisnya itu seperti apa? Kayak enggak gimana aja kayak satu pertemanan tuh atau apa gitu kayak lebih egois kak kayak bilang ngambil kita mampu dari saya berarti bermusuhan sama saya kayak begitu kayak temanku itu dong kamu begitu kayak tidak mau begitu jalan itu kenapa kita bisa berpikir kayak begitu? karena pikiranmu kan dia aja mau temannya dia aja mau kak dia aja kayak bakuranku begitu jadi kalau misalnya kayak jangan kok ambil kita lagi aja satu-satunya yang kupunya. Tapi kalau anggaplah teman dekatku maka baru cerita belakang kak enggak langsung itu saya menjauh dapat teman Jadi kita biarkan diri tak saja sendiri daripada kenal sama orang-orang kayak begitu. Selain egois apa di perilaku tak yang timbul? Kayak gimana sih kayak minimal ya kan dan
kayak kerjanya orang tua tuh Iya. kayak kasta-kasta begitu Iya. itu gue nah kasta aku dibawa, saya berpikir begitu bukan orang lain. Kasta aku dibawa, oh ini IP nak pakai, tapi berarti harus tak jauhi karena kan minder sendiri, jadi jauhi nih karena dia tuh kayak nanti terbawa arus kak, kayak mau ikut pergaulan kayak dia IP, saya juga mau IP, karena saya kalau dia minta begitu harus minta piada di orang tua aku. Oh jadi minder jadi. Minder. Selain itu ada lagi enggak? Dia jaga sendiri. Itu sendiri kalau misalnya kayak tidak gampang percaya sama orang lain itu begitu Ki juga. Iya sih. Nggak gampang percaya. Tidak gampang. Pernah Ki nggak kalau misalnya kayak ngomong sama orang lain toh kayak langsung gugup begitu, terus kayak aduh apa mau aku bilang ini nanti kalau salah bilang kak saya dia lagi sama orang terus gitu sering. Iya kalau bicara kalau kelas tuh kayak mau berusaha akrab begitu, apa baik bahasin supaya tidak ada semangku. Baru mau bicara tuh kayak kali kita pernah teman ke saya, duduk kembali deh lanjut scroll TikTok. Kalau belum pergi coba tapi kayak minder duluan nih. Setelah perilaku tak itu timbul apa yang mengakibatkan diri tak itu kayak misalnya kalau kan tadi egois Ki. Nah dampaknya itu kayak misalnya kayak teman Ki, apa dampaknya dari perilaku tak tadi yang kayak egois sama minder sama yang sulit Ki bergaul. Dampaknya sih kayak dilakukan masih ketika teman Ya? dampaknya sama teman tidak ada pertemanan yang bisa dipercaya. Kalau misalnya kayak dampaknya itu kayak kita kepikiran terus Ki, kayak bilang kayak kepikiran terus nih Ki bilang tidak ada nih temanku kapan ini. Kalau masukkan masukin kayak sudah begitu kata orang tahu saya bicara kasar begitu, Iya. terus saya spontan aja begitu suruh bicara kotor atau kayak temanku maaf nah bicara kotor itu tadi karena kan kelepasan. Iya. Biasa berpikir tuh bila itu temanku sakit hatinya tidak sih, kayak sampai di rumah pikir terus bicara kotor tadi orang baru nanti orang tuanya orang baik-baik baru bicara kotor karena bilang bapak jangan bicara kotor orang bicara kasari kalau belum tahu bagaimana sifat orang tuanya, nanti orang tuanya tidak pernah ngajar bicara kotor atau belum sedang bicara kotor tapi bicara kotor begitu kayak langsung gimana nih bicara kotor orang tapi bapakku kayak langsung begitu kita minta maaf kan Kepikiran terus. iya pernah satu kali kayak bicara kotor orang itu berulang kali toh ya, deh pikirkan tim pilih kali makannya nah ambil kiri minta maaf kan bicara kotor Kami sudah semuanya jadi kalau misalnya kayak pernah tidak kan kita bilang tadi toh jarang Ki cerita sama orang kan gak cuma cerita kak baru ini cerita sama kak istilah sama saya. Biasa enggak kalau misalnya lagi dapat kita teman cerita kok kayak langsung belibet gitu karena langsung kayak keluar semua apa yang dipendam. iya Gitu Ki juga. Biasa kalau misalnya tidak ada kak sama Kak Buswa, tidak ada sama sekali teman tak cerita. kan ada virtual Virtual. kayak teman LDRan begitu. Iya. Ada satu teman biasa begitu kayak sleep kalau malam bicara cerita gitu kebetulan juga dia kan begitu juga keluarganya saya juga begitu jadi kayak aku dapat begitu aku cerita. Tapi dia dengarkan dengan baik Ji. Iya begitu kan kalau dia cerita saya dengar. Apa dia pernah Miki coba ndak kayak ubah itu pemikiran tak yang bilang kalau semua itu
tidak pantas kak dapat, maksudnya kayak jangan dia dapat cari teman-teman yang baru lagi, itu saja yang kutemani. Kalau begitu sih berpikir saya juga kayak bilang aja punya teman banyak, tapi tahu kak begitu kayak dibilang kayak ada yang itu atau sudah cerita semua ke dia, terus saya bilang ke orang itu saya bilang paling benci lah kayak begitu. Tapi pernah Miki tidak coba kayak mulai ki bersosialisasi, ikut ki eskul enggak, Eskul ekstrakurikuler begitu kayak pramuka enggak? Lebih suka kita di rumah saja diri. Kalau kegiatan-kegiatan begitu kayak kegiatan di rumah, di kompleks rumah tak jarang keluar juga. jarang gitu keluar, di rumah terus tuh. Ya lagi kalau main begitu sepupuku ji kan sepupuku rata-rata kan masih SMP semua, ada yang masih SD, itu semua pemain. Itu tadi kita bilang dia lebih suka kisah sama anak-anak yang segitu karena mereka belum kayak yang kayak seumuran tato yang mulai pilih-pilih teman, kayak bilang ini teman itu deh, mereka kan kayak semua jinan ngambil. Ya. Kalau misalnya yang anu tak perasaan tak yang minder begitu, pernah pergi coba kayak bilang jangan kak begitu deh, terlalu percaya diriku rendah, harus kak berani begitu. Pernah coba waktu awal masuk sekolah itu ya pemilihan kelas, ada satu pendekati teman, tapi kan ibu juga bisa tahu sifatnya orang, kalau sana lihatnya orang itu kayak tahu sifatnya, bilang jadi terlalu dekat karena begini nanti dibawain apalagi kayak temennya satu yang dulu. Iya jadinya, tapi waktu berapa minggu ke sekolah baru bisa baca sama sifatnya. Jadi pantas mamaku bilang terlalu dekat karena memang dia begitu, buat instingnya mata gini kayak dia ada di lambarannya toh bohong gitu, ndak aku ambil dia bilang balik aku kalau ambil ki bisa aku baca nih saya ambil ki, padahal saya betul ambil ki nggak tahu ya karena udah keluar kan. Itu yang keturunan tak yang lihat itu dari mana, mama atau bapak? Anak kecil bapak. Terus kan itu minder kita karena bilang nanti ada pikiran-pikirannya negatif dari itu orang, jadi takut dipergaul. Itu bisa berikan contoh kayak bilang pikiran-pikiran kayak bagaimana itu? Kayak bener kan dia kan postur tubuh lah kayak insecure begitu, insecure terbesar itu ya buka karena kan semua teman itu ada yang pernah bilang sampai ketok temanku bilang saya temanku gagal, terus bilang oh berarti saya ini kan lumayan dekat aja dulu sama 4 orang itu, oh berarti saya itu berarti ku hindar tiga berteman lagi sama si Putri. Kayak pernah kenapa tidak coba positive thinking? Mungkin maksudnya itu gagal itu dalam artian kayak misalnya ternyata lebih spesial ya mereka yang gagal karena tidak pertahankan pertemanan. Pernah dipikir begitu enggak? Ya sudah, kayaknya tuh personnya yang menjunjung kayak kemarin begitu kan ada temanku salah satu nggak datang, saya bilang nggak datang si B karena si A tidak mau datang kayak begitu, padahal ini si A sama si B ada masalah sendirinya atau apalah kan kendalanya, kayak cerita sendiri begitu teman-teman gitu. Kalau kan itu juga macam-macamnya rasa minder tak yang tadi kita bilang, yang kalau pemikirannya yang orang lain dan bilang kayak dari segi mukanya kita lihat kok kayak bilang begitu. Kayak pernah kita coba untuk tidak terlalu berpikir sama orang lain begitu, kayak bodo amat di pemikirannya orang lain urusannya. Itu bodo amat juga karena kan tidak kan karena apa dia kayak kujung semua temanku begitu. Jadi kalau di kelas gitu tuh baru kita masuk saya juga itu buka HP udah bicara itu jadi teman dulu itu biasa teman bercanda. Karena kalau misalnya kan kayak malas sih berteman kan, tapi kan tidak tahu kedepannya tuh bakalan ada yang bantu kita, salah satunya dari mereka bakalan baku bantu jadi mungkin bisa jadi coba tuh bergaul lagi gitu.
insya sih pertengahan bulan bisa lah aku usahakan pertemanan itu. Tapi mau dulu juga sedikit demi sedikit. Iya. Jadi jangan selalu berpikir kayak bilang, aduh saya tuh tidak pantas dapat teman karena saya itu banyak kekuranganku, kayak dari segi mungkin dari segi ekonomi atau dari segi segi kayak segi penampilan atau segi apa itu begitu, karena kan perasaan kayak begitu malah tambah bikin pusing gitu. Penampilan kan pikiran misalnya kalau di sekolah kan Ya. biarlah begitu dulu kan, nanti kan masih ada kelas T, masih bisa lah nanti. Kalau soal penampilan di sekolah itu mau kata kalau pakai beda aja, mau pakai apa kan ikut sekolah bukan cari cowok. Iya. Iya pak, jadi kalau di rumah tuh kayak lebih pakai daster yang mau kucuri kayak banyak baju crop kayak dress begitu, lebih kucuri baju daster yang penampilan bodo amat lah. Tapi zaman sekarang tuh kayak dulu saya waktu zaman itu tidak ada yang berani pakai lip tint, tapi sekarang kayak lip tint, alis. Itu kalau makeup begitu bisa aja, tapi bapakku contoh begitu nggak alami kok, nggak ada jerawatan, nggak ada apa, Ya boleh sumpah kayaknya. jangan pakai begitu, nanti jerawatan kok sendiri gitu aja. Jangan coba-coba terus ada pikir jaga tuh beli sendiri mungkin juga. Itu ya pikiranku sih, nggak mau aja nanti banyak bajuku kalau aku sendiri, nggak mau kayak beban dulu mamaku sama aku. Masih ada dek dua laki-laki. Tapi Mujik ini berubah tak, Mujik coba bergaul toh tanpa memikirkan kayak pikiran-pikiran tak negatif itu. Pada akhirnya bagaimana perasaan tak setelah konseling ini? Jaga. Bisa Ki simpulkan sedikit terkait apa yang harus kita lakukan? Sebulanku sih kayak mesti bisa percaya sama orang, terus pemikiran jelek sama teman itu harus dihilangkan seperti jadi sedikit supaya kayak nanti ada untuk pertemanan kita bisa juga membantu ya gitu. Kurasa kayaknya sudah lumayan lama Wikidi, jadi mau akhiri juga konseling kita. Jadi terima kasih Nah sudah datang. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk melihat tindak lanjut apakah sudah mulai coba untuk bergaul ataukah masih minder Ki, masih sulit Ki komunikasi sama teman-teman kelas ta, teman-teman sebaya ta. Terima kasih. Terima kasih Nah.